Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penulis Saputra. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis komunikasi organisasi dalam pidato Wakil Presiden Indonesia atau Gibran di Forum Ekonomi Global di tahun 2025. Indonesia also promotes financial inclusion. Our national CRIS digital payment system demonstrates how a simple and a low-cost digital solution can push participation in the economy. Indonesia believes that global growth must not only be strong, but also fair and inclusive to uplift each and every nation. Indonesia welcomes the G20's focus on sustainable finance, yet ambition must go further to close gaps and to pursue adaptation, mitigation, and transition that is just and fair. Pidato ini sangat penting yang disampaikan oleh Gibran karena jadi momen perdana Gibran tampil di panggung global sebagai Wakil Presiden Indonesia. Dari perspektif komunikasi organisasi, pidato ini bisa dilihat sebagai strategi pemerintah Indonesia dalam memperkuat positioning negara sebagai mitra strategis di bidang ekonomi, digital, dan pembangunan berkelanjutan. Secara konteks, pidato ini disampaikan di hadapan para pemimpin bisnis, kepala negara, dan tokoh global. Tujuannya sangat jelas bahwa ingin menunjukkan Indonesia adalah negara yang siap menjadi pemain utama atau pemeran utama dalam transformasi digital, ekonomi hijau, dan kolaborasi global. Audiens utama pidato ini adalah para pemimpin, industri, dan pengambil kebijakan internasional, tetapi secara tidak langsung juga menyasar ke generasi muda Indonesia. Jadi pesannya dibuat dua lapis. Yang pertama, untuk dunia, Indonesia ingin tampil sebagai negara muda, inovatif, dan kolaboratif. Untuk rakyatnya, khususnya anak muda, ingin menunjukkan bahwa pemimpin muda Indonesia bisa bersuara di forum global. Isi pidato Gibran dibangun dengan 3 pesan utama. Yang pertama, narasi tentang generasi muda sebagai agen perubahan seperti kalimatnya, "The future belongs to the bold and Indonesia is ready." Kedua, penekanan pada transformasi digital inklusif dengan menyebut program pelatihan teknologi untuk UMKM dan desa. Ketiga, ajakan kolaborasi global seperti komitmen Indonesia untuk menjadi hubungan inovasi Asia Tenggara dan kesiapan membuka kemitraan dengan startup global. Dari sisi komunikasi organisasi, ini adalah strategi membangun citra negara sebagai organisasi yang adaptif, progresif, dan pastinya terbuka. Namun tantangannya pasti tetap ada. Komunikasi yang kuat harus diikuti dengan kebijakan yang konkret dan implementasi yang konsisten. Kalau tidak, pesan-pesan inspiratif yang disampaikan bisa saja dianggap sekedar retorika saja. Secara keseluruhan, pidato Gibran di Forum Ekonomi Dunia atau Global tadi menunjukkan bagaimana komunikasi organisasi digunakan untuk membentuk persepsi, memperkuat identitas nasional, dan membangun kepercayaan global terhadap arah kepemimpinan negara tercinta Republik Indonesia. Pesannya bukan hanya soal ekonomi saja, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia ingin dikenali sebagai negara muda, dinamis, dan siap memimpin masa depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.